Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja. Oke, amin. Kali ini saya mau membahas alur cerita film yang berjudul Self Actualized yang rilis tahun 2015. Film ini fokus pada pengusaha kaya raya yang bernama Damian. Ia ingin hidup lebih lama lagi meskipun sudah tua dan mengidap penyakit yang mengancam nyawanya. Dan ternyata ada teknologi untuk memindahkan nyawa atau jiwa ke tubuh orang lain. Dan tak perlu lama-lama, mari kita mulai saja. Tapi intro dulu bos. Oke. Film dimulai dengan ada dua orang yang saling ngobrol, namanya Damian dan Martin. Mereka adalah teman baik dan teman rekan bisnis. Damian curhat ke Martin bahwa Damian didiagnosa oleh dokter terkena kanker hati dan paru-paru, dan dia diperkirakan hidup sampai cuma 6 bulanan. Sepulangnya dari sana, Damian melihat sebuah kartu nama sebuah perusahaan bernama Ponic yang katanya bisa mengatasi masalah Damian. Karena Damian penasaran, maka dia pun mendatangi perusahaan tersebut. Sampai di sana, Damian bertemu dengan Dr. Albert. Beliau adalah pemilik perusahaan tersebut. Ternyata dia menawarkan pergantian tubuh baru kepada Damian. Akan tetapi dengan harga yang sangat mahal. Namun Damian belum menyetujuinya. Karena Damian masih meragukannya. Sebab Damian juga belum pernah tahu ada teknologi pergantian tubuh. Dan didukung perusahaan Dr. Albert ternyata ilegal. Setelah itu, Damian memutuskan untuk pulang dan sambil memikirkan tawaran dari Dr. Albert. Saat di kantornya, Damian melihat-lihat kekayaan yang dikumpulkan. Dari dia masih gak punya apa-apa sampai dia sukses. Akan tetapi, Damian juga berpikir kalau semua itu akan hilang dikarenakan Damian akan mati. Dari sana, Damian mencoba menemui anaknya di sebuah kantor. Damian bermaksud ingin mengajak anaknya yang bernama Claire untuk jalan-jalan. Namun Claire menolak karena masih kerja. Scene berganti. Di keesok harinya, Damian di kantor mencoba untuk browsing mencari kebenaran teknologi pergantian tubuh manusia. Dan keluarlah nama Dr. Francis Jensen. Orang pertama yang membuat ide pertama pergantian tubuh. Namun tiba-tiba penyakit Damian kambuh. Dan saat dia bangun ternyata sudah di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Damian langsung menelpon Dr. Albert untuk menerima tawaran dan menyetujui melakukan pergantian tubuh. Lalu Dr. Albert meminta Damian dan kematiannya harus di depan umum. Scene pun berganti. Sesampainya di New Orleans, Damian ditemani Martin makan siang. Namun tiba-tiba Damian jatuh dari kursi makan. Lalu tidak lama ambulan pun datang. Ternyata ambulan itu miliknya Dr. Albert. Dan tidak lama Damian langsung dibawa ke laboratorium untuk melakukan pergantian tubuh yang sudah direncanakan sebelumnya. Di sana Damian dan tubuh yang akan menjadi tubuh barunya nanti dimasukkan ke sebuah alat. Lalu alat itu bekerja seperti mentransfer semua memori ingatan di Damian ke tubuh yang baru. Setelah selesai, Damian keluar dengan tubuh barunya yang masih tampak jauh lebih muda. Namun dia belum bisa mengendalikan tubuh barunya. Damian harus melatih semua jaringan yang ada di tubuh barunya agar seimbang ketika berjalan, dan dia memberitahu ke Dr. Albert bahwa terkadang muncul ingatan-ingatan aneh di pikirannya. Dr. Albert pun mengatakan itu hanyalah pikiran lama Damian yang masih menyesuaikan di tubuh baru itu, sehingga menimbulkan halusinasi. Lalu dia memberikan obat kepada Damian yang harus diminum setiap hari, agar gangguan ingatan yang dialami Damian hilang. Sambil melatih ototnya, tiap hari Damian menghafalkan data diri dalam perjalanan hidup baru yang telah dibuat untuk menjawab pertanyaan orang di luaran sana. Dan Damian merubah namanya menjadi Edward Kitner. Scene berganti, terlihat Damian keluar dari lab itu, namun sementara dia harus tinggal di rumah yang sudah disiapkan Dr. Albert agar mudah memantau kondisi Damian yang belum 100% pulih. Lalu scene pun berganti lagi. Damian protes ke Dr. Albert karena disuruh terus untuk minum obat setiap harinya. Soalnya hal tentang minum obat tidak ada di kesepakatan
Namun Dr. Albert mengatakan itu hanya untuk sementara. Esok harinya Damian mencoba membaur ke warga sekitar. Dia bermain basket dan dia mendapat teman baru yang bernama Anton. Anton mengajak Damian minum nanti malam. Damian pun menerimanya. Hari berganti hari Damian menghabiskan waktunya bersama Anton. Mereka bermain basket, balapan mobil, dan lain-lainnya. Namun yang bikin Damian tidak nyaman adalah meminum obat setiap pagi hari. Pada akhirnya Damian mencoba tidak meminum obat sesuai jadwal. Di malam harinya gangguan ingatannya muncul kembali dan membuat dia pingsan. Esok harinya dia menceritakan kejadian itu ke Dr. Albert. Dia mengatakan seperti melihat anak umur 5 tahun bersama ibunya di suatu tempat dalam kesulitan dan seperti meminta tolong ke Damian. Namun Dr. Albert mengatakan kalau itu hanya efek karena Damian tidak meminum obat dan bisa makin parah. Lalu Dr. Albert memberikan tiket liburan ke Hawaii agar Damian mendapat suasana baru. Namun sebelum berangkat, Damian mencoba mencari alamat tempat yang muncul di ingatannya via googling, guys. Dia mengetik atau menulis menara air berbentuk labu dan keluarlah gambar persis yang muncul di ingatannya. Tempat itu berada di St. Louis. Scene pun berganti. Keesok harinya di bandara, Damian malah mengganti penerbangannya ke St. Louis, ke kota Louis, bukan ke Hawaii, karena dia penasaran kenapa tempat itu selalu muncul di ingatannya. Sampai di St. Louis, Damian langsung mendatangi menara air tersebut. Lalu Damian mendatangi rumah terdekat dari menara itu. Lalu Damian mengetuk pintunya. Karena tidak ada orang, Damian langsung masuk dan betapa kagetnya dia melihat foto wajahnya yang sekarang ini bersama seorang wanita dan anak kecil yang selalu muncul di ingatannya. Ada juga foto dia yang memakai seragam militer. Tak lama datanglah wanita tersebut dan wanita tersebut sangat kaget melihat suaminya masih hidup. Lalu tiba-tiba datanglah Anton. Di situ Anton mencoba menjelaskan semuanya. Ternyata Anton bekerja sama dengan Dr. Albert untuk mengawasi Damian. Dan tubuh yang sekarang dipakai Damian adalah tubuh manusia asli, bukan tubuh yang dibuat di laboratorium seperti yang dikatakan Dr. Albert. Orang itu menjual tubuhnya untuk membayar perawatan anaknya di rumah sakit. Dan dari situlah Dr. Albert mendapatkan tubuh manusia tersebut. Lalu Damian kecewa mendengar penjelasan itu, karena harus ada orang yang mati untuk teknologi tersebut. Saat di toilet, Damian menghajar salah satu teman Anton. Ternyata kemampuan prajuritnya dari tubuh tersebut tetap masih ada. Akhirnya Anton yang menyesal mencoba membakar rumah tersebut dengan Damian masih di dalam rumah itu. Akan tetapi Damian berhasil keluar dari jalur bawah tanah. Lalu Damian menembak anak buahnya Anton. Mereka pun kabur. Ternyata di sini nama asli tubuh yang dipakai oleh Damian yaitu yang bernama Mart dan istrinya bernama Maddie. Lalu dari sana mereka menjemput anaknya yang bernama Anna. Scene pun berganti. Malam harinya Damian kembali membuka artikel tentang Dr. Francis dan ternyata Dr. Albert adalah asisten Dr. Francis. Namun sekarang Dr. Francis sudah meninggal dan hanya istrinya yang masih ada. Keesokan harinya Damian datang ke rumah istrinya Dr. Francis. Di sana dia bertemu juga dengan Dr. Albert untuk meminta obatnya yang sudah habis. Ternyata kalau Damian tidak meminum obat itu, dia bisa merasakan gangguan ingatannya lalu pingsan dan lama-kelamaan semua ingatan Damian akan hilang. Tapi jika Damian meminum obat itu setahun penuh, ingatan yang mengganggu Damian akan hilang. Lalu sebelum sempat mendapatkan obat dari Dr. Albert, Damian ditangkap oleh anak buah Dr. Albert. Beruntung saat di luar, dia berhasil mendapat obat dari Anton yang sudah berganti tubuh. Dari sana Damian berhenti di pinggir jalan dan menceritakan semua yang terjadi kepada Maddie. Karena saat ini Maddie dan Anna bisa mati jika masih terus bersama Damian. Akhirnya Damian memutuskan untuk datang ke rumahnya Martin, sahabatnya. Sesampainya di rumah Martin tidak langsung percaya kalau itu Damian, karena Martin melihat sendiri kalau Damian sudah mati. Dan akhirnya Damian berhasil membuat Martin percaya dengan menceritakan kenangan masa lalu mereka. Damian bermaksud meminjam pesawat
anaknya Martin untuk membawa pergi Maddie dan Anna ke Pulau Karibia, pulau impian Mark dan Maddie, sementara Damien akan pergi dari kehidupan mereka. Namun di saat mau membawa Anna pergi, Damien kaget dengan anaknya Martin yang bernama Tony yang masih hidup, padahal sudah dinyatakan meninggal namun berbeda tubuh. Martin sendirilah yang ternyata menaruh kartu nama perusahaan Phoenix di kantong Damien saat Damien masih di tubuh aslinya. Namun Martin tidak tahu bahwa tubuh yang digunakan perusahaan Phoenix itu tubuh manusia asli, bukan buatan laboratorium. Singkat cerita, saat perjalanan ke bandara menuju pesawatnya Martin, Maddie dan Anna berhasil ditangkap oleh anak buahnya Dr. Albert dan dibawa ke laboratorium. Damien yang tidak tahu di mana letak lokasi lab tersebut. Dan di sini Dr. Albert tidak memberikan obat kepada Damien karena Dr. Albert memutuskan untuk tidak meminumkan obat selama 12 jam walaupun dia akan mengalami sakit yang luar biasa, agar ingatan Mark tidak rusak saat dibawa ke lab. Esok harinya Damien sudah mengetahui lokasi lab Dr. Albert. Lalu Damien mendatangi lab tersebut untuk menyelamatkan Maddie dan Anna. Akan tetapi dia berhasil ditangkap anak buahnya Dr. Albert, lalu tubuhnya langsung dimasukkan ke alat perpindahan tubuh untuk mengganti tubuh Anton yang sudah hancur. Setelah keluar dari alat tersebut, Dr. Albert memastikan terlebih dahulu kalau itu benar Anton. Setelah yakin, dia melepaskan ikatannya. Dari sana Anton bersama anak buahnya ke tempat di mana Maddie dan Anna disekap. Lalu dia malah menembak anak buahnya sendiri. Ternyata itu bukan Anton. Jadi perpindahannya itu sebenarnya gagal karena Damien memasukkan logam di mulutnya saat akan dilakukan perpindahan tubuhnya. Karena jika ada logam yang menempel di tubuh, logam tersebut bisa menggagalkan proses perpindahan tubuh tersebut. Lalu Damien mendatangi Dr. Albert tanpa basa-basi, dia langsung membakar lab tersebut agar tidak ada teknologi yang harus mengorbankan nyawa seseorang. Setelah semua selesai, Damien menyuruh Maddie dan Anna pergi ke Pulau Karibia seperti rencana di awal, dan Damien akan menghilang dari kehidupan mereka. Lalu Damien menemui anaknya dan memberikan sebuah surat yang entah isi surat tersebut apa, surat cinta atau apa juga gak tahu. Damien pun lalu pergi untuk selamanya. Di akhir cerita, Damien terlihat terbangun di tempat tidur lalu menonton sebuah video yang berisi pesan terima kasih dari Damien untuk Mark. Dan ternyata pria yang baru bangun itu bukan Damien, melainkan Mark. Inilah efek jika Damien tidak minum obatnya dalam jangka waktu yang lama. Pikiran dari tubuh asli akan kembali sepenuhnya dan kembali normal. Scene pun berganti, terlihat Mark menemui istri dan anaknya di pulau impian mereka, yaitu Pulau Karibia. Dan akhirnya filmnya berakhir.